Lagi syuting nih. Assalamualaikum. Wah, sudah tersusun ya. Terima kasih ya kepada ketua kelas dan teman-temannya sudah membantu Ibu menyeting kelasnya sehingga rapi seperti ini. Jadi pembelajaran kita pun tidak terbanyak membuang waktu ya. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran kita, silahkan ketua kelas untuk dapat menyiapkan kelasnya dan memimpin doa ya. Silahkan. Bersiap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sensei kehadiran kalian terlebih dahulu. Agar ibu tahu ini siapa yang hadir dan tidak hadir ya. Dijawab dengan kuat ya suaranya. Afik, David, Dedi, Frizi, Ihafsah, Fajri, Aji, Ahyar, Arjun, Febriansyah, Rizjal, Reyhan, Riyandi, Farel, Zidan. Ya, oke, semuanya sudah diabsen ya anak-anak ibu? Wah, semuanya ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Tapi harus semangat belajarnya ya. Walaupun kita menggunakan masker, tapi semuanya harus tetap ceria dan suaranya keras. Nah, mau mengetes intonasi suara kalian dan semangat kalian nih, Ibu mau sama kalian ikuti yel-yel Ibu. Nah, apa yang Ibu sampaikan kalian harus membalasnya ya. Seperti ini, Ibu sampaikan halo, kalian harus menjawab hai. Iya, pinter sekali, udah pada tahu ini, udah biasa ya sahabat besar ya, karena ini pertemuan yang kedua. Nah, anak-anak ibu, ketika ibu sampaikan halo, kalian harus menjawab hai. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Halo. Hai. Halo, halo, halo. Hai, hai, hai. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Di pagi hari ini ibu mau semuanya bersemangat seperti itu ya. Jadi tidak ada yang ngantuk, tidak ada yang malas. Semua yang akan kita pelajari hari ini harus semangat ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi kita, ibu mau menyampaikan materi kita pada minggu lalu itu apa sih nak? Ya, pintar sekali. Teks laporan hasil observasi. Tadi malam udah pada belajar? Belajar buku apa buka gadget? Ya. Oke, boleh. Tapi buku jangan pernah ditinggalkan. Gadget juga ikut ke perkembangan zaman. Gunakanlah, jadilah anak yang smart people ya. Anak yang menggunakan gadget semanfaatnya ya, jangan main game aja. Tetap buku dipelajari sebelum kita masuk ke sekolah. Nah, untuk teks laporan hasil observasi ini, ibu mau tahu apa yang kita bahas pada minggu lalu, nak? Ada yang tahu? Ada yang tahu minggu lalu kita membahas tentang apa teks laporan hasil observasinya? Ayo, wow, ada yang tunjuk tangan nih. Karena laki-laki semua, ibu minta ladies first ya. Nah, ini yang cantik ini. Siapa namanya, nak? Iya, Hafsah. Hafsah, silahkan. Apa yang kita bahas pada pembelajaran minggu lalu, nak? Minggu lalu kita belajar tentang menganalisis isi teks laporan hasil observasi. Benar? Benar. Ayo, yang ganteng-ganteng tadi. Benar nggak yang mau kalian sampaikan itu atau lain? Benar. Ya, pada pembelajaran minggu lalu itu kita membahas mengenai isi
menganalisis isi dari teks laporan hasil observasi. Ya. Nah, perlu anak-anak ibu semua ketahui hasil atau manfaat dari kita mempelajari isi teks laporan hasil observasi itu sangatlah banyak. Di antaranya adalah kita dapat memperoleh informasi penting yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Karena apa? Kita telah menganalisis isinya, di mana di dalam isi teks laporan hasil observasi itu terdapat informasi penting. Nah, kalian sudah berhasil melaksanakannya pada pembelajaran minggu lalu. Nah, untuk pelajaran minggu ini kita ngapain, Bu? Oke, kita tetap melanjutkan materi teks laporan hasil observasi, namun dengan pembahasan yang berbeda. Ya, silahkan anak-anak ibu semua melihat tayangan LCD proyektor yang sudah ibu sediakan dan ibu siapkan. Sebentar ya, ibu hidupkan dulu. Sebentar. Dia sudah mulai berproses. Ibunya. Semua pandangannya fokus kepada layar yang ada di depan. Ya, bisa dilihat di sini ada teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak ibu, untuk pembelajaran kita di KD ini oke. Nah, bisa anak-anak ibu lihat semuanya. Di sini ada KD menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, inilah kompetensi dasar yang saat ini materinya yang kita pelajari. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Nah, ada seperti ini. Ada peserta didik, yaitu anak-anak ibu semua yang ganteng dan cantik ini mampu menganalisis aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Nah, inilah yang akan kita capai pada hari ini. Ya, nah namun ada tujuannya dalam mempelajari materi teks laporan hasil observasi ini, diantaranya melalui pembelajaran problem based learning. Nah, nanti kita akan belajar dengan model problem based learning ini. Lihat, udah ibu sediakan tempat diskusi, kita akan berkelompok nantinya. Kalian sebagai peserta didik anak-anak ibu mampu menganalisis isi dan aspek kebahasaan serta mengkonstruksi teks laporan hasil observasi melalui tayangan PowerPoint dan video pembelajaran dengan teliti dan tepat. Minggu lalu sudah kita laksanakan ini, menganalisis isi. Nah, minggu ini kita akan masuk ke aspek kebahasaan. Dan minggu depan, pertemuan terakhir, kita akan mengonstruksi. Maka tercapailah sudah tujuan pembelajaran kita. Jadi harus semangat kita untuk membahas, menganalisis aspek kebahasaan. Oke, anak-anak ibu, sampai di sini sudah mulai ada pencerahan belum? Sudah. Mempelajari ini nak juga banyak sekali manfaatnya ya di dalam lingkungan kita, terutama di dalam SMK ya. Nanti kalian akan melaksanakan PKL ya. PKL itu sendiri kalian harus ada di dalam lapangan pekerjaan tersebut. Nanti di akhir PKL kalian harus menyiapkan sebuah laporan PKL kalian tersebut. Nah, untuk memperoleh laporan itu kalian harus mengobservasi apa yang selama kalian PKL itu kalian laksanakan. Nah, pastinya kan ada coretan-coretan atau ada teks yang harus kalian buat terlebih dahulu sebelum menyusun laporan sesuai dengan strukturnya. Ya, nah beginilah kita mempelajari teks laporan hasil observasi. Kita harus tahu dulu kaidah kebahasaannya, tulisan yang seperti apa, kata yang seperti apa. Karena yang namanya laporan hasil observasi itu adalah pengetahuan dan karya ilmiah berdampingan, pastinya bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku. Ya. Jadi tidak sembarangan bahasa, dan kaidah kebahasaannya juga ada strukturnya, ada yang harus dicapai, harus ada di dalam teks tersebut. Oleh karena itu sangat bermanfaat sekali untuk lingkungan kita, termasuk di dalam SMK ini, di dalam jurusan kita ini. Paham? Paham. Oke, anak-anak ibu, tidak panjang lebar, sudah sampai di sini teks laporan hasil observasi ini. Masih ingat kelompoknya? Masih, Bu. Ada berapa kelompok pada minggu lalu? Ada 5. Ada 5 kelompok. Berapa orang satu kelompok?
berdasarkan kelompoknya. Akan Ibu berikan LKPD seperti minggu lalu. Di sana ada langkah-langkah dan petunjuknya. Silahkan kalian mencari jawaban dari permasalahan yang terdapat di LKPD yang Ibu sediakan ini, ya. Nanti kalian duduk, kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian silahkan mempresentasikan di depan. Nanti kita akan ada sistem undi. Nanti siapa yang nomor kelompoknya keluar duluan, dialah yang akan tampil pertama, ya. Nanti akan Ibu refleksi, akan Ibu evaluasi di akhir pembelajaran, ya. Anak ibu punya buku pegangan? Silahkan mencari jawaban dari permasalahan di situ. Nanti akan Ibu beri nilai. Di situ ada permasalahannya, ada berapa permasalahan, silahkan kalian analisis, kalian cari, kemudian nanti Ibu nilai sesuai berapa yang mampu kalian dapatkan. Nanti itu terdapat di bagian penilaian Ibu. Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Oh, sudah cukup ngerti karena sudah berpengalaman ya. Ini pada pertemuan pertama ya. Ibu beri waktu beberapa menit untuk membentuk kelompoknya. Kemudian ketua kelompok silahkan maju ke depan. Ambil lembar LKPD. Mana nak? Fajri mana? Kelompok Fajri. Kamu mana? Sambil membentuk kelompok sambil dilihat ya slide Ibu. Sudah? Tetap prokes, jaga jarak, masker tetap digunakan ya nak. Nah, sekilas masalah yang Ibu sampaikan tadi adalah menganalisis kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Nanti sudah Ibu sediakan di situ 2 teks ya. 2 teks yang berbeda. Ada kelompok yang mendapatkan teks tuna dan ada kelompok yang mendapatkan teks the topeng ya. Berarti setiap kelompok itu tidak sama ya. Berarti masalahnya pun nanti yang ditemukan juga tidak sama, berbeda-beda. Silahkan didiskusikan. Nah, anak-anak Ibu semua, masalah yang Ibu sampaikan tadi ada bisa dilihat di tayangan LCD proyektor yang Ibu sampaikan hadirkan ini. Ada berapa? 7. Ada 7. Ya, di situ ada lembar kerja, di situ sudah Ibu sediakan, ada 7 juga permasalahan di situ yang akan kalian analisis. Yang pertama adalah nomina, yang kedua adalah verbal, yang ketiga adalah afiksasi, yang keempat adalah kalimat definisi, yang kelima adalah kalimat deskripsi, yang keenam kalimat simpulan, dan terakhir adalah kalimat ya. Ibu tidak panjang-panjang memberikan kalian penjelasan karena Ibu rasa kalian sudah lebih jago dari Ibu. Kalian harus lebih aktif, harus lebih pintar mencari jawaban dari permasalahan itu, dibantu dengan rekan-rekan kelompoknya. Silahkan mulai 25 menit dari sekarang, silahkan menulis jawabannya di LKPD yang telah Ibu sediakan. Jika ada yang mau ditanyakan nanti silakan bertanya ya nak ya. Saya ada yang tidak mengerti mengenai cara mengerjakannya.
saling berbagi tugas ya. Waktunya 10 menit lagi ya. Dibaca dulu teksnya. Waktunya 10 menit lagi ya. Jangan lupa disalin di lembar kerjanya yang nanti akan dikumpulkan. Maskernya jangan dilepas ya, diskusi tetap diskusi.
bisa sampai 10.40 ya diskusinya. Pada tidur, semangat ya kerjainnya ya. Temukan masalahnya, temukan jawaban dari permasalahannya. Teksnya dibaca teliti ya. Sudah? 5 menit lagi ya.
Ya, sudah? Waktunya habis. Halo? Hai. Halo? Hai. Oke, sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Baiklah, silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan. Ayo, lihat ada apa ini? Apa yang ada di tangan ibu ini? Undian. Iya, ini adalah toples ajaib. Ya, toples ajaib ini berisikan jin. Tapi nomor ajaib, nomor di mana yang mendapatkan nomor tersebut dia yang nantinya presentasi dulu. Ya, silakan ketua kelompok. Siapapun ketua kelompoknya, satu orang saja perwakilan. Siapa yang mau? Satu orang saja boleh, satu orang. Atau ketua kelompoknya lihat di sini. Biar ini ya, biar jelas ya. Bim salah Bim. Kebiasaan nonton Disney ya kita ya. Harus tahu Disney itu bagian dari cerita dongeng. Jadi, aja tuh, silakan ambil. Siap-siap anggota kelompok, silakan dibuka nak. Kelompok 1 ya, silakan kepada kelompok 1 untuk tampil duluan. Pas ya kelompok 1 dan tampil yang pertama. Kelompok lain, pandangan fokus semuanya ke kelompok 1. Nanti kalian silahkan menyiapkan pertanyaan, komentari. Silahkan diambil ini kelompok 1. Iya, silahkan ya. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama-tama saya perkenalkan diri saya Diwa Saputra, ini teman saya Afik sebagai penjelas, ini Aji sebagai penjawab pertanyaan. Oke, yang pertama isi yang akan disampaikan oleh Afik, kepada Afik yang dipersilahkan. Berkaitan kebahasan hasil observasi mengenai teks di topeng museum Anggun. Yang pertama, aspek kebahasan nominal yang terdapat yang bukti pendukung adalah bayang, topeng, kayu, batu, dan logam. Kalimat verba yang mendapat adalah yang bukti pendukung berarti dibuat kembali dan adalah. Aspek kebahasan yang ketiga, aplikasi. Bukti pendukung yang kami dapat adalah mengeluarkan yang kategorinya batimbang dan kan. Keberadaan, keadaan, dipamerkan, kategorinya dikan, diminati, kata awalnya minat, kategorinya di sama i, mengisi, kata ibuannya mam, dan pertunjukan, penerikan. Yang keempat, aspek kebahasan yang keempat, definisi. Yang kami bukti pendukungnya adalah di Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Kabupaten Topeng tidak dapat dipisahkan dengan musim angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Yang kedua, topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu bahan dasar kayu dan batu. Yang ketiga, kalimat definisinya, dan terakhir yang mengisi musim ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dapat bernilai di sini tinggi atau bisa disebut barang antik.
maksud dari kalimat simpleks. Saya kurang memahami kaidah bahasa dari kalimat simpleks. Terima kasih. Oke, dari kelompok kami akan menjawab dari pertanyaan kelompok lain. Apa tadi pertanyaan? Maksud dari kalimat simpleks, penjelasannya atau ininya, definisinya. Itu kalimat yang simpel. Tanpa penjelasan dari kata-kata tersebut. Ada lagi? Kalimat yang simpel tanpa ada penjelasan Dari kalimat tersebut. Oh, yaudah. Terima Ada kasih. lagi dari kelompok lain untuk bertanya? Ada yang kurang dari Tambahkan kelompok dari kami? kelompok kami? Ada kelompok yang kurang boleh dibicarakan. Tidak ada. Silakan dari kelompok lain bertanya. Saya akan bertanya, apa arti dari kalimat kompleks? Artinya simpleks, kompleks. Kompleks ya. Dari pertanyaan situ kami akan menjawab, yaitu kalimat kompleks adalah kalimat majemuk, kalimat yang memiliki dua atau lebih dari klausa. Ada tambahan lain atau ada minta tanya lain? Klausanya itu apanya? Klausa itu kayak mana ya? Ya kayak apa? Ada makna lain selain dari satu itu. Dari kalimat itu Selain ada satu makna kalimat lain. ada kalimat makna lain. Jadi ada dua Banyak arti makna. banyak makna. Terima kasih. Yang lain, Ada yang lain atau ada yang titik tambahan? pendukung. Question? Ada lagi? Tidak ada. Oh, ada. Silakan. Suaranya keras sedikit. Peninggalan. Peninggalan Masuk sih masuk. masuk. Dia kan Ada dia masuk peninggalan. katanya ada poinnya itu. Ya, kalau kata duanya itu adalah. Tidak ada Ada lagi? tambahan atau tanya lain? Sudah. Tidak ada. Simpul. Jadi kesimpulan dari ini kita tahu bahwa untuk kalimat-kalimat itu kita harus bisa mempelajari lebih baik untuk kayak kalimat kompleks dan simpleks dan untuk dan juga kalimat dan juga untuk kata dari afiksasi. Sekian dari saya akan berikan kepada Dedi untuk menutup. Ya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan dikumpul. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 ya, bagus sekali. Ya, silakan diletak kembali. Ayo yang kelompok 1 tolong ambil cabut undi. Kira-kira kelompok mana ini perwakilan? Ya, bagus sekali ya, diberi pertanyaan. Mereka mampu menjawab ya. Ya, kita baca kembali. Itu nak. Ya, lagi ya, bukan ibu yang milih ya, temennya ya. Bertiga. Kelompok 3, silahkan. Kelompok 3, mana kelompok 3? Oh ya, kelompok 3 silahkan maju. Silahkan diambil keterangan kelompoknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kelompok kami, kelompok 3, yang terdiri dari saya David Kurniawan Ramadan sebagai pembuka, yang kedua adalah Fadri yang sebagai pembaca, sama Rizal pembaca juga. Oke, kami akan mulai dari Fadri. Aspek kebahasaan nomina, bukti pendukung, topeng kayu dan batu. 2. Aspek kebahasaan verba, bukti pendukungnya mendominasi adalah menetapkan. Nomor 3, dari aspek kebahasaan aplikasi, bukti pendukungnya keberadaan dipisahkan berdasarkan. Yang selanjutnya dari aspek kebahasaan, kalimat definisi. Bukti pendukungnya yaitu the topeng adalah. Dari kata adalah ini dijelaskan bahwa di sini adalah kalimat definisi. Lalu yang kelima kalimat deskripsi. Bukti pendukungnya topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Yang digarisbawahi di sini itu berasal dari. Itu adalah kalimat deskripsi. Yang kedua, barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Yang digarisbawahi yaitu digolongkan. Digolongkan di sini dapat dijelaskan di sini kalimat deskripsi juga. Yang keenam, kalimat simplex. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno. Kalimat simplex itu dia tadi di kalimat kompleks 2 klausa kan. Kalau kalimat kompleks 2 klausa. Kalau simplex ini hanya 1 saja. Berarti kan? Yang kalimat kompleks, tempat wisata ini sering kali disebut pula sebagai museum topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Dan ini yaitu lebih dari 1 klausa. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Apakah dari kelompok lain ada yang mau bertanya? Silakan. Yang pertanyaannya, mengapa kami memilih paragraf tersebut sebagai bagian dari aspek kebahasaan? Apa? Kurang jelas. Mengapa kalian memilih paragraf tersebut sebagai bagian dari aspek kebahasaan? Paragraf dari kalimat verba. Mendominasi adalah menetapkan. Karena kalimat verba itu dikatakan situ kalimat kata kerja ya, kata kerja kan, mendominasi, dominan. Dari dominan ini kita tahu bahwa dominan ini kata kerja, ya kata kerja. Yang dikasih imbuhan men dan si, itu imbuhannya. Lalu menetapkan, yang dikasih imbuhan me dan kan. Hanya itu yang saya bisa jelaskan. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Apakah masih ada? Jika tidak ada, maka saya akan tutup penjelasan dari kelompok kami. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah atau silap. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelompok ini sudah baik dalam pengerjaan. Jadi sebisa mungkin kelompok yang tidak tampil cari kesalahannya di mana. Semakin tidak ada yang bertanya, semakin tinggi nanti nilai mereka. Ya, berarti mereka sudah kompleks nih yang dicari. Terima kasih. Sini silahkan dikumpulkan lembar kerjanya biar nanti Ibu berikan nilai. Ya, bagus sekali ya dengan suara yang lantang ya. Halo. Hai. Masih segar? Masih tersisa 3 kelompok lagi. Ayo yang sudah masuk tadi ketua kelompoknya ambil undian. Ayo Rizal ini suaranya paling kuat ini ya. Mantap sekali Rizal. Kira-kira kelompok berikutnya ada nggak suara? Kebanyakan. Masih satu. Oke. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Silahkan kelompok 2 mengambil tempat dan langsung presentasi ya. Silahkan kelompok 2. Yang lainnya? Ingat ya, semakin sedikit pertanyaan berarti semakin bagus ini yang dikerjakan temannya, berarti sudah paham ya. Berikan pertanyaan saja. Apapun itu pertanyaannya, berikan mereka pertanyaan. Kita menguji apa yang mereka analisis itu mereka paham tidak, masalahnya mereka nemuin jawabannya tidak ya. Begitu juga dengan kalian. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami tentang teks ikan tuna. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Riyadi Solimin. Sekian dari perkenalan kami akan masuk dari hasil diskusi kami yang akan dibawakan oleh Farel. Pada Farel kami persilakan. Dari analisis aspek kebahasaan teks laporan atau observasi kami adalah satu aspek kebahasaan nominal. Contohnya diri, ikan, tulang-tulang, kulit, ekor, tuna. Aspek kebahasaan yang kedua adalah isi pendukungnya ada morality, kecerdasan, bermanfaat, kesehatan. Aspek kebahasaan yang ketiga aktivasi isi pendukungnya memiliki termasuk kecerdasan, kesehatan, kandung, diperoleh. Aspek bahasan yang keempat kalimat definisi bukti pendukungnya. Yang pertama, tuna adalah ikan laut klasik dan termasuk bangsa tunini. Yang kedua, ikan tuna merupakan ikan perenang andal. Yang ketiga, ikan memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip torpedo, disebut fusiform. Aspek bahasan yang kelima kalimat deskripsi, yaitu tuna adalah ikan laut pelaging yang termasuk bangsa tunini. Ikan tuna terdiri dari families combine, terutama genus Turnus. Aspek kebahasan yang keenam kalimat simpleks, bukti pendukungnya. Yang pertama, ikan ini merupakan perenang andal. Yang kedua, bagian tubuh sisanya bersisik kecil atau tanpa sisik. Bukti pendukung yang ketiga, tulang-tulang belakang antara 31 sampai 62. Yang keempat, ikan tuna mengandung protein yang tinggi. Dan bukti pendukung yang kelima, pada masa yang akan datang ikan tuna perlu dilestarikan. Aspek bahasa yang ketujuh kalimat kompleks. Bukti pendukungnya yaitu di belakang sirip punggung dan sirip pangkal terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang sedikit ringlet. Sekian hasil analisis dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Saya menanya, tadi kan beda teks kan? Jadi kalian teks tuna ya, ikan tuna. Jadi tadi kelompok saya dan kelompok Apik tadi menjelaskan di deskripsi ada garis bawah di mana deskripsi itu yang jelas. Di kelompok kalian tadi saya dengarkan di deskripsinya tidak digarisbawahi. Boleh diulang dan digarisbawahi? Saya mau bertanya soalnya dari kalimat deskripsinya tidak jelas. Terima kasih.
tapi adalah tadi itu maksud dari definisi atau deskripsi? Adalah, kan ada kata adalahnya. Itu termasuk deskripsi atau definisi? Jadi deskripsi dan definisinya digabungkan di deskripsi gitu. Ya, kan ada tadi bacanya adalah dan terdiri dari. Jadi maksud kelompok kalian definisi dan deskripsi itu digabungkan di deskripsi. Jadi satu ya. Iya, di satu atau dipisah. Sedangkan aspek kebahasaan tadi yang kita tuju tadi, deskripsi sama definisinya dipisah, bukan digabung. Tapi ini yang fokus ke deskripsinya aja. Oh, jadi walaupun ada definisinya, tapi deskripsinya yang dituju. Terima kasih. Oke, dari saya akan membacakan pertanyaan. Apakah kalian membuat seluruh aspek bahasa verba pada teks tersebut? Kami hanya mendapatkannya sedikit. Kami hanya dapatkan itu ada ya closing, kecerdasan, bermanfaat, sama kesehatan. Apakah sudah teliti? Apakah sudah ada yang dari situnya jawaban yang baik? Mungkin ada, tapi yang kami temukan hanya 4. Oh, oke. Ada yang mana lagi? Dirasa tidak ada yang bertanya lagi, jadi kami mengakhiri dari presentasi kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas kesalahan kata-kata kami. Terima kasih. Ada yang kurang nih, simpulkan dulu sebentar nak. Simpulkan dulu dari diskusi kalian sebelum kembali ke tempat duduknya. Simpulkan dulu, lupa ya. Simpulkan dulu apa yang harus dari hasil diskusinya ini. Mohon maaf sebelumnya ada kesalahan. Jadi kesimpulannya dari teks laporan hasil observasi ini untuk lebih teliti lagi dalam menelaah tentang 7 aspek tersebut, karena kami kan ada kesalahan dalam aspek deskripsi dan definisi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Tadi sudah penampilan yang presentasi yang ketiga ya, kelompok yang ketiga. Nah sekarang silahkan kelompok ketiga mengambilkan siapa nih yang tampil kedua terakhir nih. Kita udah mau menjelang finish nih. Oke, jatuh maaf. Kelompok 4. Iya, silakan kelompok 4 untuk tampil. Halo. Masih semangat ya? Masih. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan membawa dan membaca teks di topeng musim angkut. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Arjun Firdaus dan di sebelah saya Muhammad Febriansa sebagai pembaca, dan di samping Febriansa adalah Devi yang menjawab pertanyaan. Selanjutnya akan dibaca oleh
Nofriansa. Di sini saya akan bacakan teks tentang De Topeng Museum Angkut. De Topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan De Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di suatu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula dengan Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, De Topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional dan barang antik dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan kayu, batu, logam, kain, dan keramik. Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di De Topeng. Barang-barang tradisional yang mengisi etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Barang-barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain dapat dijumpai di dalam museum De Topeng. Barang-barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti Tiongkok dan bantal yang digunakan untuk bangsawan dinasti Yuan Tiongkok yang sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran koin Kerajaan Goa, mata uang kerajaan Majapahit, koin Tiosi, dan kursi antik asal Jawa Tengah. Selain untuk dipamerkan, benda-benda di De Topeng ini juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. Selanjutnya, De Topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan ilegal. Sekian dari saya, terima kasih. Kalimat definisi De Topeng adalah salah
bawahi kalimat simplex, saya kurang ini garis bawahi yang menuju ke iya. Kalimat simplexnya satu, ada beragam jenis topeng di musim ini. Ada subjek beragam jenis topeng itu predikat musim ini keterangan. Kedua, wayang tersebut berbentuk pijat seperti wayang kulit. Wayang itu subjek, musim itu berbentuk itu predikat, wayang kulit itu keterangan. Tanya lain? Ada. Kesimpulan dari pertanyaan yang ditanyakan tadi, kalimat verba itu kalimat yang mendominan di paragraf musim the topeng. Kalimat simplexnya itu terdapat subjek, predikat, dan keterangan. Sudah? Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan pahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 4. Ayo lebih semangat lagi. Halo. Ini apa? Udah mau kosong, tandanya kita akan berakhir. Jadi harus lebih semangat ya. Ayo kelompok terakhir, tidak perlu ibu panggil lagi, silahkan langsung ambil posisinya. Kelompok 5 ya. Kelompok 5 harus lebih semangat lagi ya. Semangat dulu. Halo. Nana ibu semuanya tetap semangat. Kita masih hampir selesai. Beri kesempatan kepada temannya, dan jika ada pertanyaan silahkan bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami, yaitu kami namanya Muhammad Ahyar, dan di sebelah saya ada Zidan Nafis, dan di sebelah saya lagi ada Rehan Sipayung. Nah, cara selanjutnya akan dibacakan oleh Zidan. Kami silakan. Saya ingin membacakan tentang ikan tuna. Tuna adalah ikan laut lagi yang termasuk bangsa tunili. Ikan tuna terdiri dari famili Scombrai, terutama genus Kunus. Ikan tuna merupakan ikan berenang andal. Ikan memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak dari torpedo disebut musik. Sedikit menipis di sisi-sisinya dengan moncong runcing. Sirip punggung atau dorsal dua berkas. Sirip punggung pertama berukuran relatif kecil dan berpisah dari sirip punggung kedua. Di belakang sirip punggung dan sirip pangkal terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang disebut finlet. Sirip ekor bercabang dalam atau bercagas dari penyokong untuk seluruh ujung ikuran. Di kedua sisi batang ekor terdapat dua lunas samping berukuran kecil. Tubuh ikan tuna kebanyakan terdapat barut badan atau korselet, yakni bagian belakang kepala dan di sekitar sirip dada ditutupi oleh sisi-sisi yang tebal dan agak besar. Sementara itu, bagian tubuh sisanya bersisi kecil atau tanpa sisi. Tulang-tulang belakang ikan tuna berjumlah antara 31 sampai 66 buah. Tidak dapat dipungkiri, manfaat ikan tuna untuk kesehatan sangat banyak. Manfaat kesehatan ini karena kandungan gizi yang dikandung di dalam ikan tuna sangat besar. Ikan tuna mengandung protein yang tinggi, omega 3 dan asam lemak dalam tubuh. Ikan tuna juga bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk kecerdasan anak dan pencegahan stroke. Namun sayang sekali ikan tuna yang dikonsumsi masyarakat saat ini masih diperoleh dengan berburu di laut lepas.
pada masa yang akan datang ikan tuna perlu dikembangbiakkan di darat. Sekian dari saya. Ini akan dibacakan oleh WA. Pertama, verba adalah merupakan memiliki, meruncing, menutup, mengandung, bermanfaat. Yang kedua, nomina. Tuna, sirip, sirip punggung, sisik, berenang, gizi, tulang. Yang ketiga, afiksasi. Bermanfaat, meruncing, terutama memipit, berukuran, kebanyakan, bagian, ditutupi, bersisik, dikandung, kandungan. Yang keempat, kalimat definisi. Yang pertama, tuna adalah ikan laut pelagip yang termasuk bangsa tuni. Yang kedua, ikan tuna merupakan ikan pernah ada. Tiga, ikan memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip torpedo disebut pusifrom. Yang keempat, di belakang sirip punggung dan sirip pangkal terdapat sederetan sirip-sirip kecil tambahan yang disebut pinlet. Yang kelima, tubuh ikan tuna kebanyakan terdapat badan atau korselet, yakni bagian belakang kepala dan di sekitar sirip dada ditutupi oleh sisik yang tebal dan agak besar. Yang kelima, kalimat deskripsi. Yang pertama, sirip punggung atau dorsal. Dua berkas sirip punggung pertama berukuran relatif kecil dan terpisah dari sirip punggung kedua. Yang kedua, sirip ekor bercabang dalam jari-jari penyambung menutup seluruh ujung epidural. Di kedua sisi batang ekor terdapat dua samping berukuran kecil. Tiga, tubuh ikan tuna kebanyakan terdapat badan, yakni bagian belakang kepala dan sekitar sirip punggung oleh sisi yang tebal dan besar. Yang keempat, tulang belakang ikan tuna berjumlah antara 31 sampai 65 buah. 6. Kalimat simplex. Yang pertama, ikan tuna memiliki bentuk tubuh yang sedikit banyak mirip torpedo disebut pusifrom. Yang kedua, pada masa yang akan datang ikan tuna perlu dikembangbiakkan di darat. Yang ketiga, ikan tuna terdiri dari famili Scombrex. 7. Kalimat kompleks. Yang pertama, di belakang sirip punggung dan sirip pangkal terdapat sederetan sirip kecil bahkan yang disebut pinlet. Yang kedua, ikan tuna mengandung protein yang tinggi, omega 3 dan asam lemak dalam tubuh ikan tuna juga bermanfaat bagi kesehatan. Ada yang mau bertanya? Saya mau nanya. Tadi disebut di afiksasi terutama itu termasuk afiksasi. Tolong jelaskan. Terutama ada kan? Ya. Di afiksasi. Kalau apakah terutama termasuk afiksasi? Tolong jelaskan. Silakan dijawab kelompok 5. Ada yang mau membantu? Bisa kelompok 5? Bisa menjawab? Mau dibantu? Oke, silakan. Saya akan membantu dari kelompok 5 untuk menjawab pertanyaan dari Rizal. Rizal tadi pertanyaan apa? Terutama itu termasuk ke dalam afiksasi karena terutama itu terutama kan itu adalah Tuhan dan utama itu adalah paksanya. Bisa dipahami?
kelompok 5 yang bertanya, siapa yang bertanya? Rizal, bisa dipahami? Oke, kelompok 5 mengerti? Ya, terima kasih kepada temannya yang membantu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, silakan ditutup kalau sudah tidak ada yang mau bertanya lagi. Sudah, kelompok 5 bisa ditutup. Kesimpulannya adalah karena dari itu adalah pembunuhannya dan sama itu adalah perasa. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, beri tepuk tangan. Sudah ditutup. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Hanya salah kurangnya, minta sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya bisa dikumpul. Ya, anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah sudah selesai semua kelompok ya. Seharusnya semakin terakhir kelompoknya bisa disusun kembali kursinya. Semakin terakhir kelompoknya dia harus semakin semangat. Kenapa? Karena dia sudah tahu nih clue-cluenya ya. Nah, tapi mungkin karena kelamaan menunggu teman kita, jadi dia tegang, makin tegang. Wah, saya ini. Tapi tidak apa-apa. Kelas ini sangat menarik sekali ya. Ya, anak-anak ibu semuanya. Bangga ibu sama kelas ini, aktif semuanya. Yang tidak bisa menjawab pun bisa dia membantu menjawab temannya tanpa ibu suruh. Dia memang mau membantu bu, dia udah mau ngangkat tangan, nggak nunggu temannya yang lama ya. Nah, dan akhirnya bisa terjawab dan mungkin tidak ada lagi yang harus dipertanyakan oleh teman kelompok lain. Mungkin sudah cukup lengkap ya yang mereka sampaikan. Namun harus lebih aktif lagi ya kelompok 4 dan 5 ya. Tetap semangat. Oke. Nah, anak-anak ibu semua, dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 pastinya banyak sekali pengetahuan mengenai kaidah kebahasaan ini yang sudah kalian dapatkan. Ibu maunya nih di antara kalian ini pasti ada yang jago menyimpulkan apa hasil yang sudah kita dapatkan dari masalah yang sudah kita analisis, yaitu mengenai kaidah kebahasaan. Siapa yang bisa? Silahkan tunjuk tangan. Wah, ramai, semakin siang makin banyak yang nyimpulin ya, diam-diam dari tadi ya. Kayaknya yang tadi duluan abang ganteng di belakang. Ya nak, silahkan, siapa namanya? Ya nak? Ya Farel, silahkan. Tadi ibu lihat Farel ini nulis-nulis dia di belakang, berarti dia menyimpulkan. Kesimpulannya yaitu teks laporan hasil itu sangat berkaitan dengan ketelitian dan pengamatan pengetahuan. Ya. Teks laporan observasi dalam teks formal menggunakan bahasa yang baku atau sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Iya. Dan bisa dipahami atau dimengerti. Ada juga aspek kebahasaan yang harus ada dalam suatu teks laporan hasil observasi, yaitu kata terba dan penggunaan aplikasi, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, kalimat sinteks dan kompleks. Iya, tepuk tangan dulu buat teman kita. Nah, dapat tambahan nilai nih sama ibu. Dia mencatat ternyata dari awal ibu membuka pembelajaran tuh dia langsung menyimpulkan ternyata teks laporan hasil observasi ini adalah teks karya ilmiah, di mana di dalam teks itu memang kata atau bahasa yang digunakan harus baku. Dia beriringan dengan si pengetahuan ini. Semua, baik itu buku pelajaran, semuanya tutur kata di dalam sebuah pengetahuan dan keterampilan karya ilmiah itu harus menggunakan kata yang baku. Begitu juga di dalam teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan, aspek kebahasaannya itu juga sudah diatur.
jika tidak ada di antaranya, bukan berarti juga yang dibuat itu salah total, tetapi membuat si pembaca menjadi sulit memperoleh informasi dan memahami teks yang kita buat atau teks tersebut. Ya, jadi ada berapa teks yang kalian sudah kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil observasi? 7. Refleksi sedikit ya. Ada 7. Yang pertama, nominal. Yang kedua, verbal. Ketiga, yang keempat, yang Oke, bagus sekali. Nah, anak-anak ibu, sedikit ibu refleksi dan ibu ingatkan kembali sebelum kita akhiri ya pembelajaran kita. Kebahasan teks laporan observasi itu ada yang namanya kata frasa verba serta nomina. Nah, nomina di sini penjelasannya jenis kata dan kelompok kata, yaitu frasa yang dominan. Tadi sering kali kita jumpai ya di dalam diskusi kita, dominan itu dia paling sering muncul. Contoh nih di dalam jurusan kita listrik, kita mengangkat yang apa yang kita observasi itu mengenai kabel panel misalnya seperti itu. Kita mau mengobservasinya. Nah, pastinya yang sering muncul di situ apa? Si kabel panel. Dominan sekali kata tersebut. Nah, kemudian ada digunakan dalam sebuah teks laporan hasil observasi adalah verba, si kata kerja, dan nomina si kata benda. Nah, ini pasti ada di dalam teks laporan hasil observasi. Dia berdampingan. Namun nomina itu seperti apa? Di sini ada yang namanya wayang. Itu tadi ada juga pertanyaan temannya. Tadi dia gunakan kok hanya wayang dan UNESCO seperti itu. Kalian bisa perhatikan di sini kata wayang, frasanya apa? Seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Siapakah dia? Wayang. Jadi wayang ini penjabarannya bisa banyak. Terdapat di mana? Di salah satu paragraf tersebut, atau ada di paragraf berikutnya, Namun kalian menganalisis sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, untuk verba ini apa? Kata kerja. Nah, seperti adalah menetapkan, disesuaikan. Kata kerja ini disesuaikan dengan bentuk teksnya. Ada frasanya sudah membagi. Nah, untuk afiksasi yang kedua adalah afiksasi. Ini sudah pernah kita pelajari di SMP mungkin ya. Afiksasi ini adalah kata imbuhan. Namun imbuhan di dalam sebuah teks laporan hasil observasi itu dia bebas. Boleh ter, boleh men, boleh ber, boleh kean, boleh pen, boleh per, boleh an, dan kean, dan lain-lain. Ya, bebas, dia tidak terbatas. Yang penting kita sudah harus tahu imbuhan dan dasarnya. Ya, contoh tadi menakutkan. Nah, apa imbuhannya? Men dan kan. Apa kata dasarnya? Oke, pintar sekalian anak ibu semuanya. Dan yang ketiga kalimat definisi dan deskripsi. Ya, tadi ada sedikit ibu lihat teman-temannya itu agak bingung, ada definisi, ada deskripsi. Di bagian definisi sudah berpatokan bahwasanya kalimat definisi itu kalimat yang menggunakan verba definitif dan kalimat deskriptif, yaitu kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Definitif itu adalah arti, ya, pengertian. Jadi cobalah contohnya seperti ini. Wayang adalah, nah ini sebagai kata kunci si definisi itu adalah, merupakan, ya. Nah, tapi jika kalian menjumpainya di belakang, keterangan dulu baru si verba, baru si kata kuncinya ini, boleh. Dia tetap saja bunyinya definisi, hanya peletakannya saja yang berbeda. Nah, untuk kalimat deskripsi juga seperti itu. Ya, deskripsi ini paling banyak kita jumpai di paragraf bagian isi. Dia itu terdiri dari keterangan-keterangan. Kalau misalnya tadi contohnya ikan tuna, bagiannya, manfaatnya, bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya. Mengerti? Oke, terakhir kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Nah, kalimat simpleks di sini, kalimat ini
benar-benar yang sudah kita pelajari, dia simple saja kalimatnya. Dia terdiri dari SPOK. Boleh juga SPK, SPK, PSK dan lain sebagainya. Namun dia tidak menambahkan subjek, dia tidak menambahkan predikat, dia tunggal saja, subjeknya satu, predikatnya satu, keterangannya satu. Nah, namun kalau si kompleks itu bagaimana? Kalau kompleks sendiri dia lebih lengkap. Dia boleh ditambah lagi dengan subjek berikutnya, keterangan berikutnya, predikat berikutnya. Nah, sampai di sini paham? Paham. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Jadi perlu kalian ketahui dalam mempelajari menganalisis kaidah kebahasan teks laporan hasil observasi ini sangat banyak manfaatnya untuk kita semua, ya. Nah, sebelum ibu mengakhiri, ibu mau kasih hadiah spesial biar pulang ke rumah lebih semangat. Apa itu? Seperti iya. Siapa yang mau kuis? Saya. Siapa yang minggu lalu belum dapat kuis? Tenang, minggu lalu 1, minggu ini 2 orang yang beruntung bawa pulang hasil kuisnya, dan minggu depan banyak lagi karena kita penutup ya minggu depan untuk materi ini ya. Ayo siap-siap. Hanya 2 orang, berarti 2 soal saja ya. Sebutkan 3 contoh afiksasi yang kalian ketahui. Iya, Rizal, anak ibu yang paling aktif ini. Semuanya aktif ya. Iya, silakan. Kata afiksasi yang pertama yaitu terutama. Nah, yang imbuhannya itu frasanya utama. Lalu mendominasikan, imbuhannya men dan kan. Frasanya dominasi. Lalu mengerjakan, mendengarkan, itu imbuhannya, frasanya itu kerja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Rizal. Selain mendapatkan nilai dari hasil presentasi kelompok semuanya ini, Rizal juga memperoleh nilai kuis yaitu 100 ya. Aduh, masih ada 1 pertanyaan yang lain, nggak boleh sedih. 1 pertanyaan lagi bisa dibawa pulang 100 nilainya ke rumah ya, sampaikan ke orang tua. Sebutkan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Wah, udah sampai mau putus itu tangannya. Iya nak, ayo silahkan. Ya, yang cantik minggu depan berusaha lagi ya. Mudah-mudahan temennya nggak bisa. Nggak boleh, kita harus doakan dia bisa ya. Aspek dari kebahasaan dari hasil observasi. Itu pertama nomina, kedua verba, ketiga afiksasi, keempat kalimat deskripsi, kelima kalimat definisi, keenam kalimat kompleks, 7 itu kalimat supleks. Oke, tepuk tangan buat Aji. Akhirnya anak yang sudah ini minggu depan mereka nggak boleh lagi ya. Oke, nanti bagi-bagi lagi, masih ada yang beruntung lagi di pertemuan berikutnya. Jadi anak-anak ibu, minggu depan kita akan masuk di materi pembahasan terakhir kita, yaitu mengenai mengonstruksi teks laporan hasil observasi, di mana kita akan menulis teks laporan hasil observasi hasil dari kemampuan kita sendiri, kemudian nanti akan disesuaikan dengan isi dan kebahasaannya. Jadi di rumah tolong belajar, dipahami kembali pembelajaran yang sudah lalu, dan dipahami juga cara menulis teks laporan hasil observasi. Kita minggu depan ketemu kembali dengan materi yang sama. Paham? Paham. Oke. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa. Tadi kita sudah membukanya dengan doa, mari kita menutupnya juga dengan berdoa. Kemas bukunya. Bersiap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.
warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, sampaikan salam ibu kepada kedua orang tua kalian. Tetap kalian semua jalani protokol kesehatan, jaga kesehatan, masker selalu dipakai, jaga jarak ya. Pokoknya tugasnya dikerjakan, pulang ke rumah hati-hati ya. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al